Tangkap mereka! Awas, asap racun! Kamu pikir itu enak? Suamimu akan tersiksa batinnya karena dia tidak punya alasan untuk memarahimu. Sebenarnya lelaki yang berbuat serong, hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku. Biung! Galuh, Biung, anakku, saya kangen, Yung. anakku. Kamu datang sendirian. Mana Suliwa? Dia meninggalkanmu? Mengkhianatimu? Dia pergi entah kemana. Mungkin ada tugas yang terpaksa harus dirahasiakan kepada saya. Kamu datang dengan siapa? Tadi sepertinya Biung mendengar suara bopomu. Kakang Empu, kenapa duduk di situ? Saya memang lebih patut di sini, Dinda Dewi. Rasanya seluruh padepokan ini menjadi asing bagiku. Saya merasa jadi kotoran yang tidak layak berada dimanapun. Jangan bicara begitu, Kakang Empu. Seisi padepokan ini, bahkan rerumputan di mana Kakang melatih para cantrik, semuanya merindukan Kakang. Semuanya menginginkan Kakang pulang. Sebab yang pergi akhirnya harus pulang. Saya telah menyengsarakan hidupmu, Dewi. Tidak pantas kamu ampuni. Kakang, tataplah wajah istrimu yang sudah lama menunggumu. Tataplah. Di sana Kakang bisa berkaca bahwa cinta saya kepada Kakang tidak pernah bergeser sedikit pun. Cinta. Cinta. Bangunlah, Kakang. Bangunlah. Kakang tidak salah. Seorang suami tidak pernah salah. Dia cuma sedang keliru karena mengikuti bisikan yang salah dari dalam hatinya. Dia tahu bisikan itu salah, tapi dia tidak pernah mampu menolaknya. Maafkan saya, Dewi. Bopo. Biung.
sedikit pun dendam di hati Biung terhadap Bopo. Kalau malam itu Gusti Prabu Angling Darma tidak datang kemari, barangkali saya sudah melakukan perbuatan yang paling pengecut dan tidak terampuni. Saya sudah mempersiapkan tali untuk menjerat leherku sendiri. Beliau jugalah yang menyuruh mencari Nyai untuk meminta maaf atas segala kekeliruan yang saya lakukan. Galuh, kapal yang kokoh tidak hanya berlayar di danau yang tenang, tapi juga mampu melintasi badai di seluruh samudra di muka bumi ini. Apa setiap rumah tangga harus mengalami ujian seperti itu, Yung? Apa setiap kapal harus melintasi badai? Badai tidak bisa diduga. Bisa datang, bisa juga tidak. Bangun kapal yang tangguh. Jangan yang rapuh. Untuk melintasi badai yang tidak terduga itu. Saya ragu. Apakah saya dan Kakang Liwa akan mampu membangun sebuah kapal yang seperti Biung sebutkan tadi? Bangunlah kapalmu dengan kayu yang kuat. Dalam rumah tangga, kayu-kayu tersebut adalah cinta dan rasa saling percaya. Dan akan lebih kokoh lagi kalau ditambah dengan saling bisa memaafkan. Hati-hati. Mungkin itu rawa-rawanya, Wirat. Aku takut, Bi. Kamu mau ketemu Biyungmu atau tidak? Ayo. Itu ada perahu, ayo. Kamu lihat kan itu ada perahu? Ayo. Kata Kilura rumahnya Hidupkan Dini ada di seberang rawa itu. Ayo, Wirat. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Kita harus hati-hati, Wirat. Ternyata di sini banyak buaya.
Siapa kalian? Lancang. Berani memasuki daerahku. Maafkan kami, Nyai. Kutu air. Kami mencari Nyai Nila Saroya. Beliau adalah Biyung anak ini. Siapa namamu? Sudah Wirat, Nek. Kutu kambing. Panggil aku Nyai. Mengerti? Iya, Nyai. Haraplah dan berikanlah pedang pusakaku pada anakku. Namanya Sudawirat. Maaf, Nyi. Apa? Apakah Nyai yang bernama Nyai Durgandini? Ikut aku, kutu buaya. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Biyungmu mewariskan pedang ini untuk kamu, Sudawirat. Biyung kemana, Nyai? Biyungmu tewas dalam pertarungan yang gagah berani. Sudah, Wirat. Sabar ya. Relakan Biyung, Wirat. Sabar ya. Sudah. Tenang, Wirat. Diam! Diam! Aku paling tidak tahan ada air mata di rumahku. Kutu monyet. Aku paling tidak tahan kalau mendengar anak menangis. Dari kecil, aku tidak pernah menangis. Setiap mau menangis, Bopo selalu menghajarku, memukuliku. Sudawirat, di depan kuburan Biyungmu aku telah bersumpah untuk mengangkatmu sebagai murid. Sekarang terserah kepadamu. Mau atau tidak? Aku ingin menjadikan kamu seorang pendekar yang perkasa untuk membalas kematian Biyungmu yang disebabkan oleh pendekar yang bernama Suliwa. Mau atau tidak kamu jadi muridku? Jawab, mau atau tidak? Mau, Nyai. Bagus, bagus. Terima kasih, Nyai. Anak pintar. Minum wedangnya dulu, Kakang. Kakang saya buatkan arem-arem dan tape ketan. Nanti siang Kakang mau dimasakan apa? Tantri, kamu tidak usah terlalu memikirkan saya. Mm. Karena Bongo bisa meladeni semua keperluan saya. Daripada di rumah
Saya tidak mengerjakan apa-apa, Kakang. Sudah ada pelayan yang melayani Bopo. Ayo. Bukan begitu. Saya tidak enak kalau nanti Aditya salah paham. Juga mungkin Galuh Parwati, kalau mereka sewaktu-waktu datang kemari. Biar saja. Galuh dan Aditya kan sudah tahu bahwa Kakang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Jadi kalau mereka cemburu, ya salah sendiri. Mereka tidak akan cemburu kalau mereka ada di sini. Jadi Kakang tidak suka kalau saya di sini. Bilang saja terus terang, Kakang. Tidak usah berbelit-belit. Tantri, maksud saya baik, Kakang. Semua yang saya lakukan adalah ungkapan rasa terima kasih saya kepada Kakang yang telah menolong saya. Tantri. 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 Tantri, ada apa? Tantri, ada apa? Ada apa, Tantri? Tidak ada apa-apa. Kakang dari mana? Jalan-jalan. Makin lama kota ini semakin membosankan. Kenapa? Saya malah semakin betah tinggal di sini. Sangat bisa jadi. Siapapun akan menjadi betah kalau ada yang diharapkan. Ada yang dicintai dan ada yang mencintai. Bicaramu seperti orang yang putus asa, Kakang. Apa Kakang tidak memiliki yang dicintai di sini? Ternyata ada yang dicintai saja tidak cukup. Kalau tidak ada yang mencintai, saya rasa itu lebih menyakitkan. Kakang sedang bicara tentang diri saya. Syukur kalau kamu menyadari. Saya tidak suka kalau Kakang menyindir-nyindir seperti itu. Bahasa langsung dan terang-terangan hanya cocok untuk anak kecil. Untuk orang yang cara berpikirnya masih sederhana. Kalau menurut saya, Apa? menyindir adalah bahasa dari orang yang tidak memiliki keberanian untuk bicara terus terang. Baik. Sekarang saya mau bicara secara terus terang. Saya mau tanya kamu dan jawab juga dengan terus terang. Baik. Kamu benar-benar mencintai saya? Kakang. Jawab dengan tegas, Tantri. Saya tidak mau kamu jadikan sebagai tambul butuh. Apa maksud Kakang? Sebenarnya kamu hanya mencintai Suliwa, bukan? Tapi karena Suliwa telah memiliki kekasih, lalu kamu mencoba menipu dirimu sendiri dengan pura-pura mencintaiku. Sekarang kau berikan Galuh dari Suliwa. Kamu gunakan kembali untuk melampiaskan asmaramu. Cukup, Kakang, cukup. Cukup apa? Yang tidak pernah kamu sadari adalah bahwa kamu telah menyakiti hati orang lain. Kamu telah melecehkan saya, Tantri. Kamu telah merendahkan cita saya. Dan tiba-tiba, saya merasa telah menjadi duri dalam hidupmu. Kakang. Saya tidak mau. Karena saya punya martabat. Untuk tidak perlu kamu perlakukan serendah itu. Kakang. Oh. Kakang. Maafkan aku, Aditya. Aku memang mencintai Suliwa. Tapi aku juga mencintaimu. Kamu terlalu baik sebagai seorang lelaki. Yuk.
Itu dia, Kakang, menuju ke hutan. Kakang Aditya! Aditya! Ada apa lagi, Tantri? Permainan sudah selesai. Sebenarnya apa salah saya? Sampai kamu tega menyakiti hati saya setiap saat. Berbuat sekehendak hatimu. Aditya, sabar. Saya mau jelaskan. Tidak perlu, Liwa. Silahkan kamu nikmati kebanggaanmu sebagai lelaki yang dicintai oleh gadis-gadis cantik. Termasuk perempuan ini. Di belakangku dia masih tetap mencintaimu. Ternyata hatinya busuk. Aditya, saya tidak... Diam, Liwa. Saya tidak perlu omonganmu. Aku juga punya hak untuk bicara, Aditya. Sebab urusanmu dengan Tantri telah melibatkan aku. Hei, kita selesaikan masalah ini tidak dengan kata-kata. Kau menantangku, Aditya. Betapa kerdilnya pikiranmu. Aku tidak akan pernah berkelahi hanya karena wanita. Tidak pernah, huh? Sekarang kau bisa lengkapkan kepernahanmu. Ya! 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 Sudah hentikan! Liwa! Dia! Saya tidak mau kalian berkelahi karena saya. Sudah! Sudah! Maaf, Aditya. Aku harus menghentikan arah pukulan. Kepala dan dada. Sudah! Sudah! Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi? Ini pasti ulah kamu, Tantri. Kamu telah membuat Ditya cemburu. Karena kamu berusaha menggoda Kakang Liwa. Iya, bukan? Ternyata kalian semua masih kekanak-kanakan. Kenapa, Ditya? Kamu cemburu karena Tantri masih sering mendekati Suliwa? Mungkin karena kamu melihat Tantri sering datang ke rumahnya. Kemudian hatimu jadi panas. Iya, bukan? Dan Kakang Liwa? Kakang merasa bangga karena ada gadis lain selain aku yang masih mencintai Kakang dan mengejar-gejar Kakang. Kemudian tanpa perasaan, membiarkan gadis yang sudah punya kekasih itu datang ke rumah Kakang. Tanpa peduli kekasihnya akan cemburu atau tidak. Iya, bukan? Bukan. Aku tidak pernah merasa bangga untuk hal-hal seperti itu. Sejak kecil aku telah diajar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Bisa saja aku mengusir Tantri.
dengan cara kasar atau halus. Tapi itu tidak akan pernah aku lakukan. Karena artinya aku akan menyakiti dia. Nah, sekarang semakin jelas persoalannya. Aditya cemburu buta. Karena Kakang Suliwa yang dicemburuinya tidak menaruh hati kepada Tantri. Sementara Tantri cinta buta. Karena tidak mau melihat kenyataan bahwa Kakang Suliwa hanya mencintai saya. Sementara Kakang Suliwa buta perasaan. Katanya tidak mau menyakiti hati Tantri. Tapi yang dilakukan menyakiti hati Aditya. Gombal semua. Ayo salaman. Maafkan saya, Kakang. Saya tetap mencintaimu. Saya berjanji tidak akan pernah datang lagi ke rumah Kakang Liwan. Kamu tidak usah janji, Tantri. Saya memang akan meninggalkan Kalinggapura. Besok saya akan menghadap Pangeran Danur untuk pamit. Liwa, mungkin saya rasa sayalah yang lebih pantas meninggalkan negeri ini. Karena jasamu sangat besar di sini. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan jasa Aditya. Ini hasil renungan saya waktu melakukan semedi. Saya akan mengabdi pada diri saya sendiri dan pada kebenaran yang saya yakini. Eyangmu Pangeran Suryapati telah membukakan mata hati saya. Eyang Suryapati. Beliau kan sudah lama meninggal. Iya. Beliau muncul dalam semedi saya dan memberi pandangan hidup kepada saya sebagai seorang pendekar. Ketika saya utarakan keniatan saya untuk mengabdi di Kalinggapura, sebelumnya saya ceritakan kepada beliau kenapa saya menerima jabatan sebagai punggawa di Kalinggapura. Saya katakan ingin mendapat penghasilan tetap untuk membiayai rumah tangga yang mau saya bangun bersama kamu. Eyang melarang. Secara langsung tidak. Beliau cuma mengatakan bahwa pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi buta dalam membela tuannya. Baik itu salah maupun benar. Kamu tahu, beliau menyuruh saya untuk mengabdi kepada kebenaran. Sebab kebenaran ada di mana-mana. Raja bisa benar, tapi juga bisa salah. Begitupun rakyat bisa benar, bisa juga salah dan menyimpang. Ya, betul Kakang. Itu kenapa banyak pendekar lebih suka mendirikan padepokan sendiri. Mereka tidak mau dijajah oleh kekuasaan. Seperti Bopo dan biungku. Lalu, apa rencana Kakang selanjutnya? Aku ingin menjajaki lebarnya jagat, luasnya langit ciptaan Yang Maha Agung. Terbang bebas seperti Raja Wali. Pria, jurus pisau terbang yang kamu lakukan itu sudah cukup sempurna, Pria Putri. Tentang ilmu racun yang kamu minta, bisa kamu pelajari langsung dari kitab ciptaanku. Nanti aku pinjamkan kitab itu kepadamu. Sudah lama aku berjanji tidak lagi menggunakan ilmu itu.
Hanya dengan ilmu itu saya bisa membalas kekalahan saya dari Suliwa, Bopo. Belum tentu, pria. Ilmu yang dimiliki Suliwa sepertinya ilmu dewa. Melihat luka yang kamu derita, bukan dari ajian Bajra Geni ataupun pecut geni. Saya melihat tidak ada unsur api dalam luka yang kamu derita. Tapi daya bakarnya melebihi api. Saya yakin, kalau Suliwa menghantam dengan penuh tenaga, kamu pasti binasa. Seperti apa yang dialami Nila Saroya. Iya. Saya akan penuhi dada Suliwa dengan pasar. Saya ingin tahu, apakah dia cukup tahan dengan racun. Jangan terlalu mengikuti dendam, Kakang. Dendam akan membuat Kakang kehilangan kewaspadaan. Dia telah membunuh orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Orang yang telah menyelamatkan nyawa dan kehormatan saya. Mendendam kepada seorang pembunuh bukan perbuatan yang buruk. Saroya tewas dalam perang. Kurang tepat kalau yang menewaskan kamu sebut pembunuh. Karena siapapun bisa terbunuh ataupun membunuh. Dalam perang tidak dikenal sebutan pembunuh, walaupun dia telah membantai ratusan musuh. Tampaknya kamu harus banyak belajar tentang pengalaman hidup dari orang lain, pria mitra. Kata-kata Bopomu selalu bernada membela Suliwa. Terus terang, aku tidak suka. Saya kira yang dikatakan Bopo itu benar, Kakang. Kakang, bunuh saja aku, Kakang. Jangan lakukan sekali lagi. Ini untuk pertama dan yang terakhir kali. Apakah tidak malu tangan seorang pendekar dipergunakan untuk menyakiti istrinya sendiri? Seumur hidup, Bopo tidak pernah menyakiti Biyung maupun saya. Papa. Kenapa lagi? Bertengkar? Kamu ditampar, Fatma. Hah? Kamu ditampar? Kurang ajar. Bapak. Jangan, Bapak. Beraninya kamu menyakiti putriku. Dia istri saya. Saya berhak melakukan apa saja yang terbaik untuk... Jangan bicara hak di depanku. Tidak akan kubiarkan siapapun yang menyakiti putriku. Juga kamu. Sudah, Bapak. Sudah. Semua salah saya. Sudah. Sekali lagi tanganmu turun ke kulit anakku.
Akan kukuliti kamu. Aku pun tidak mau diperlakukan seperti ini oleh bapakmu, Fatma. Bisakah Kakang lebih lunak pada saya? Sebenarnya saya salah apa? Apa kekurangan saya? Sudahlah, Fatma. Aku tidak mau membicarakan hal itu lagi, Fatma. Aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Ada apa?